Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2310111005 kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab UTS dari matkul Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil, dosen pengampu Ibu Rismita Kustanti. Yang pertama, itu pertanyaannya adalah jelaskan kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar serta berikan contoh kasus pada koperasi yang telah saya observasi di tugas sebelumnya. Jadi jawabannya itu saya mulai dari kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Itu yang pertama, koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan pada laba semata. Artinya, tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup anggota, bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, koperasi memperkuat posisi tawar anggotanya. Misalnya, petani bisa menjual produk melalui koperasi dengan harga yang lebih adil dibandingkan jika menjual langsung ke tengkulak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Itu yang pertama, koperasi sering memiliki skala usaha kecil dan modal terbatas sehingga sulit bersaing dengan perusahaan besar. Yang kedua, itu ada manajemen koperasi kadang belum profesional karena pengurus kurang memiliki kompetensi manajerial yang memadai. Dan untuk contoh kasusnya, saya mengambil observasi pada koperasi Wanekaya yang berlokasi di Jalan Supratman, Manyaran, Semarang Barat. Koperasi ini merupakan koperasi serba usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam serta penjualan produk lokal. Dan permasalahan yang dihadapi itu yang pertama itu anggota kurang aktif, yang kedua sistem keuangan masih manual sehingga rawan kesalahan pencatatan, dan yang ketiga itu permasalahan produk yang masih terbatas. Namun, koperasi ini telah melakukan beberapa solusi seperti melakukan digitalisasi administrasi dan laporan keuangan, dan yang kedua itu memberi pelatihan kepada pengurus dan anggota, serta memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace. Dan hasilnya yang cukup positif itu yang pertama, anggota aktif meningkat dari 60% menjadi 90%, dan pendapatan usaha itu naik sekitar 30%. Laporan keuangan menjadi lebih transparan dan produk koperasi mulai dikenal di pasar lokal maupun online. Dan soal yang kedua itu berikan saran yang konstruktif untuk perkembangan koperasi yang menjadi objek observasi di tugas yang lalu. Untuk sarannya, menurut saya koperasi Wanekaya itu perlu fokus pada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan digitalisasi secara menyeluruh, tidak hanya pada administrasi dan keuangan, tetapi juga dalam sistem penjualan dan pelayanan anggota agar lebih efisien. Dan selanjutnya itu menambah pelatihan manajemen dan pemasaran digital bagi pengurus serta anggota supaya kemampuan bisnis mereka itu meningkat. Dengan langkah-langkah tersebut, saya yakin koperasi Wanekaya bisa terus berkembang menjadi koperasi modern yang mandiri, profesional, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Dan yang ketiga itu, soalnya jika suatu hari saudara berkesempatan mendirikan sebuah koperasi, maka koperasi jenis apakah yang akan didirikan? Berikan alasan pemilihan jenis koperasi dan di daerah manakah akan didirikan. Jadi, jika saya berkesempatan mendirikan sebuah koperasi, saya akan mendirikan koperasi serba usaha atau KSU. Alasannya, karena pemilihan jenis koperasi ini adalah dapat menampung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat seperti simpan pinjam, penyediaan kebutuhan pokok, dan pemasaran hasil produk anggota. Dengan demikian, koperasi ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan anggota secara menyeluruh, tidak hanya dalam satu bidang saja. Koperasi ini saya akan mendirikan di daerah perdesaan, misalnya kayak di Desa Sukamaju, Kabupaten Jember.
Karena di daerah tersebut itu banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pelaku UMKM. Melalui koperasi, mereka bisa memperoleh modal usaha, menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih baik, serta membeli kebutuhan pokok dengan harganya itu terjangkau. Dan yang soal keempat, bagaimana implementasi keaswajaan dalam koperasi? Itu jawabannya, implementasi keaswajaan atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berkoperasi dapat diwujudkan melalui nilai-nilai tasamuh atau toleransi, tawasud atau moderat, tawazun atau keseimbangan, dan adil itu keadilan. Dan dalam kegiatan ekonomi itu yang pertama itu ada tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan pendapat antara anggota dan membangun kerjasama tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya itu ada tasawuf, tawasud atau moderat, menjalankan usaha koperasi dengan sikap tengah, tidak berlebihan dalam mencari keuntungan, serta tetap memperhatikan kemaslahatan bersama. Selanjutnya itu ada tawazun atau keseimbangan, itu menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan bersama antara aspek material dan spiritual dalam menjalankan kegiatan operasi. Yang terakhir itu ada adil atau keadilan, menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian SHU atau sisa hasil usaha, pengambilan keputusan, dan pelayanan terhadap semua anggota koperasi. Cukup sekian, terima kasih.